الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقين وقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya bil insan, tidak ada kata yang paling mulia, tidak ada kata yang paling afdal selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai kita bangun subuh hari sampai kita akan tidur kembali, nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan ini adalah tanda cintanya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta marilah kita di hari Jumat yang penuh mubarak ini, kita sama-sama memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan asbab selawat yang kita lakukan, dengan asbab selawat yang kita bacakan, dengan asbab selawat yang kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan akan menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbabnya selawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi untuk hamba-hambanya. Kita tahu bersama kita hidup di muka bumi Allah ini untuk selalu memperbanyak amalia saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hadirin sidang jemaah, itulah perbekalan menuju kehidupan akhirat kita. Tidak ada perbekalan yang terbaik dalam kehidupan dunia dari amalan saleh dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita sesungguhnya masuk surganya Allah bukan karena banyak ilmu kita. Karena kita masuk surganya Allah bukan karena banyak harta kita. Karena kita masuk surganya Allah bukan karena jabatan dan kedudukan kita yang terhormat. Karena kita masuk surganya Allah bukan karena kita banyak gelar yang kita miliki, banyak harta yang kita miliki. Akan tetapi jamaah hadirin, kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena amal-amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Adkhulul jannah bima kuntum ta'malun," kata Allah. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, namun ada sesuatu yang lebih besar hadirin, yang hendaknya kita pikirkan bersama, yakni adalah setelah kita beramal saleh, setelah kita diberikan oleh Allah kekuatan, kemampuan untuk berzikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu beribadah kepada Allah, ada tugas lain yang lebih berat dari itu hadirin sidang Jumat, yakni adalah menjaga amalan-amalan kita agar jangan sampai amalan kita dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang beramal saleh, akan tetapi ia tidak berusaha menjaga amal-amalnya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Akibatnya Allah Subhanahu wa ta'ala batalkan amalan dia. Maka hadirin sidang Jumat, seorang mukmin yang merasa khawatir kalau amalnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dia khawatir kalau ternyata amal salehnya di hari kiamat nanti tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak perkara yang menyebabkan amal seorang hamba dibatalkan oleh Allah. Di antaranya yaitu seseorang merasa ujub dengan ibadahnya, merasa bangga diri dengan ibadahnya, merasa sombong dengan amalan-amalan yang telah dia lakukan. Dia sudah mampu istiqamah 5 waktu sehari semalam, akan tetapi dia mencemooh orang lain yang tidak istiqamah. Berkali-kali dia beribadah umrah, berkali-kali dia beribadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Akan tetapi setelah pulang kembali, bukan justru menjadi orang yang takwa kepada Allah, justru terlihat sombong dan ujub ria di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan mengakibatkan amalan-amalan dia akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya mengatakan bahwa ujub termasuk syirik kecil, karena hakikatnya dia seakan-akan mengungkit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan semua yang dia lakukan adalah usahanya sendiri. Dia tidak melihat apa yang dilakukan usahanya, semua datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan banyak orang yang kiamat nanti mereka akan makan dengan amal-amalnya mereka sendiri. Bahkan ada orang yang datang dengan amalnya
setinggi gunung cahaya kata Rasulullah. Akan tetapi sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal-amalnya dibatalkan atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jibwatus salihin rahimahumullah. Maka oleh karenanya, luruskanlah hati kita, ikhlaslah dalam beramal kepada Allah, lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan lillahi ta'ala, dengan nawaitu karena Allah, demi Allah, bukan karena dunia. Beribadah kepada Allah bukan mencari popularitas manusia, bukan mencari muka di hadapan manusia, akan tetapi beribadah kepada Allah benar-benar ikhlas karena Allah. Insya Allah ibadah atau amalia yang kita lakukan karena ikhlas, karena demi Allah, karena lillah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah amalia yang telah kita lakukan selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al ayati wal hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan kathiran tamaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman ja'alahu wa tafal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام. اما بعد، فيا عباد الله، اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القران العظيم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ايضا: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى نفيات الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك السميع القريب المجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولكل الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر امه محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.